Halo sahabat Kartini dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi terima kasih banyak ya, sudah banyak sekali DM yang masuk ke IG kita Politeknik Kesehatan Kartini Bali yang ingin membahas mengenai kesehatan reproduksi. Ada yang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang mengenai kehamilan, kemudian ada yang mengenai persalinan. Jadi banyak sekali DM yang masuk, cuman kami rampung ada beberapa dari semua DM yang masuk itu, yang paling banyak itu ingin membahas mengenai kesehatan reproduksi. Sehingga untuk tema pada hari ini itu mengenai Kartini Bicara. Ya, Kartini Bicara itu mengenai kesehatan reproduksi sesuai dengan apa yang di request oleh sahabat Kartini dimanapun Anda berada. Bersama dengan itu, untuk hari ini kita mengundang 3 narasumber, di mana narasumber yang pertama itu adalah Ibu Niwayan Aryadi Putri, SST MKes. Kemudian narasumber yang kedua itu Ibu Ninyoman Deni Witari, SST MKes. Dan narasumber yang ketiga adalah Ibu Ninyoman Ayu Widiani, SST MKes. Jadi sebelum kami mengundang narasumber yang pertama, mungkin kita bisa membahas sedikit ya mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah bisa kita sampaikan itu sehat secara fisik, kemudian sehat secara mental, kemudian sehat secara sosial. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu, salah satunya adalah faktor sosial, kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor budaya, faktor nutrisi, dan faktor pola hidup ya. Nah, jadi hal itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian kesehatan reproduksi, karena DM yang masuk itu ingin membahas mengenai khususnya kesehatan reproduksi remaja. Jadi kenapa sih kita penting untuk membahas kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja itu di mana remaja merupakan generasi penerus ya, generasi penerus bangsa. Jadi harus memiliki kesehatan reproduksi yang baik, sehingga itu merupakan modal utama atau aset utama untuk jangka yang panjang. Jadi mulai dari remaja kita harus membiasakan diri untuk merawat kesehatan reproduksi kita agar kedepannya kita menjadi generasi penerus yang sehat. Nah, untuk itu kita undang narasumber yang pertama, Ibu Niwayan Aryadi Putri, SST MKes. Silakan Bu. Oke, jadi apa kabar hari ini Bu? Iya, alhamdulillah baik. Halo sahabat Kartini. Iya, jadi tadi sudah kita sampaikan ya openingnya mengenai DM yang masuk ya ke IG Poltekkes Kartini Bali. Jadi banyak sekali yang ingin membahas mengenai kesehatan reproduksi, kemudian kehamilan, persalinan gitu. Akan tetapi kita memilih satu tema yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Ya, akhir-akhir ini kita melihat pola hidup dari remaja tersebut sudah mulai bergeser, dalam artian banyak ada media sosial, kemudian banyak ada aplikasi yang membuat remaja kita itu menjadi istilahnya mager atau males gerak. Jadi kalau misalnya ingin sesuatu ya tinggal klik aplikasinya, kemudian tinggal order, ya sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Tadi juga udah dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu adalah salah satunya faktor nutrisi, seperti itu ya Bu ya. Jadi faktor nutrisi itu sangat mempengaruhi kesehatan dari remaja ya, kesehatan dari remaja. Dan kita juga ketahui bersama bahwa salah satu nutrisinya itu adalah junk food gitu ya. Nah, junk food itu sebenarnya bukan sih tidak baik gitu ya, tapi karena praktis kemudian dan rasanya juga enak, dan itu mungkin menyebabkan salah satu perubahan bentuk tubuh gitu ya. Perubahan bentuk tubuh itu bisa standar yaitu gemuk atau obesitas gitu. Nah untuk itu kita memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Kemudian mungkin Ibu bisa menanggapi dari apa yang berkaitan dengan nutrisi kesehatan remaja. Salah satunya itu adalah apakah benar jika obesitas itu bisa menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi? Mungkin Bu Aryadi bisa menanggapi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Jadi benar seperti yang Bu Ayu sampaikan ya, pergeseran pola hidup
dari yang dulunya remaja kita tuh kita fokuskan pada pola hidup sehat, tapi sekarang sudah bergeser kepada pola hidup yang instan. Dan begitu juga pola hidup instan ini akan berdampak sangat besar pada kesehatan kita. Tentunya khususnya kita bagi seorang wanita dan pada adik-adik kita yang remaja putri ini akan mempengaruhi pada siklus menstruasinya. Jelas bahwa faktor obesitas ini dia akan menyebabkan yang namanya jaringan adiposa di bawah kulit kita itu mempengaruhi produksi hormon estrogennya, di mana hormon estrogen ini kalau terlalu banyak dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi keterlambatan dari pembentukan folikel, ya, folikel-folikel dalam tubuh, sehingga menghambatlah siklus menstruasi itu. Jadi adik-adik, khususnya remaja putri ya, jadi kalau bisa kita harus lagi balik ke pola hidup sehat kita, jadi jangan semua serba instan. Iya, jadi boleh kita untuk makan yang namanya junk food gitu ya, betul. Tapi nggak harus setiap hari kita makan junk food tersebut, karena efek kedepannya itu berbahaya, banyak gitu ya, khususnya salah satunya itu adalah mempengaruhi dari siklus menstruasi. Nah, bahkan banyak sekarang dari remaja putri tersebut siklus menstruasinya itu bahkan umur atau ketika memasuki SMA ya, pendidikan SMA. Nah, biasanya kalau yang sebelumnya, fenomena yang sebelumnya itu remaja putri itu mengalami menstruasi itu sekitaran umur 14 sampai 15, bahkan sekarang mengalami menstruasi itu ada yang usianya dini kelas 10. Kelas 10 tuh kelas SMP atau SD ya, SD ya. Jadi karena perubahan ini saya juga kurang terlalu paham ya, maksudnya kelas SD, SMP, kemudian SMA. Nah, bahkan anak-anak SD sekarang sudah menstruasi ya Bu, ya, kita menstruasi lihat ya. dini. Iya, menstruasi dini gitu. Bahkan ada juga yang mengalami menstruasi, keterlambatan menstruasi ya, itu SMA gitu baru ya. Jadi mari kita bersama-sama remaja putri, adik-adik atau sahabat Kartini dimanapun Anda berada, jadi mulai untuk mengurangi yang namanya makan makanan atau makan makanan junk food ya, cepat saji seperti itu atau instan gitu ya. Jadi berusahalah kita untuk makan dengan pola hidup yang sehat seperti itu ya. Nah, berbicara tentang nutrisi lagi Bu, kalau misalnya orang tuanya kalau misalnya mengalami obesitas atau gemuk, apakah itu merupakan salah satu keturunan? Jadi contoh gitu misalnya ya ibu sama bapak saya juga ya gemuk lah ya gitu. Apakah saya juga termasuk salah satu dari kategori tersebut atau bagaimana Bu Aryani? Iya benar. Ini pun juga banyak isu-isu ya. Apakah benar sih faktor genetik orang tua saya itu menyebabkan saya itu menjadi gemuk, menjadi obesitas gitu ya. Memang ada salah satu indikator pemicu munculnya obesitas pada anak, tetapi itu bukan menjadi faktor utama. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Jadi faktor utamanya tetap kembali lagi ke pola hidup sehat ya. Jadi walaupun keluarga kita memiliki kondisi tubuh yang obes semua, tetapi anaknya pun bisa kita tekan untuk tidak menjadi obes. Dengan cara apa? Dengan pola hidup yang sehat. Jadi poin dari sekarang kita harus mengatur, baik dari orang tua maupun dari anak, kita harus mengajarkan sedini mungkin pola hidup yang sehat kepada anak-anak, karena itu berdampak panjang untuk kedepannya. Oke, jadi dari tadi kita ngomongin pola hidup yang baik dan sehat ya, mungkin bisa Bu Aryani menjelaskan seperti apa sih pola hidup yang baik dan sehat tersebut gitu, jadi biar sahabat Kartini tahu, jadi salah satunya seperti ini gitu. Silahkan Bu Aryani. Iya baik, jadi bagi adik-adik ya, karena kita ingin menerapkan pola hidup yang sehat, kalau kita di masa pandemi seperti ini kita akan banyak diam di rumah, kita harus sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Ada karbohidratnya yang cukup, protein yang cukup ya, lemaknya yang pas, jadi jangan terlalu banyak yang berlemak. Kemudian cara penyajiannya pun juga yang sehat ya, dan yang paling penting ada konsumsi air yang banyak ya, jadi mineral, vitamin itu juga harus kita support. Di samping itu ada lagi Bu Ayu yang paling sering dilupakan selain konsumsi yang makanan yang sehat, yaitu olahraga. Iya, penting banget tuh sebenarnya. Olahraga itu yang paling penting, betul. Jadi walaupun kita sudah sehat makannya, tapi kok saya masih obes, ternyata belum berolahraga. Karena olahraga itu penting. Seberapapun makanan yang kita makan, itu harus kita keluarkan dengan hal yang sama juga. Tapi kalau misalnya kita tidak beraktivitas, maka otomatis makanan itu pun juga mengendap. Hal itu pun juga akan memicu obesitas. Oke,
Jadi pola hidup sehat itu adalah makan makanan yang seimbang gitu ya singkatnya ya. Pokoknya terdiri dari karbohidrat, terdiri dari protein, vitamin dan mineralnya. Kemudian berolahraga juga ya. Itu sangat penting sekali ya berolahraga. Sebenarnya saya juga mengalami yang namanya obesitas gitu ya Bu ya. Iya. Saya tuh sudah berusaha untuk makan makanan yang seimbang, akan tetapi olahraganya yang rada-rada nggak setiap hari gitu ya. Jadi bolong-bolong olahraganya. Jadi sahabat Kartini dimanapun Anda berada, jadi kalau misalnya kita ingin hidup sehat, jadi bukan hanya makan makanan yang seimbang, tapi olahraga itu sangat penting sekali ya. Jadi itu yang bisa menurunkan berat badannya. Nah, selain itu kita juga sering mengenal istilah body shaming gitu ya Bu Arya. Ih kamu kok gendut sekali, kok kamu kok kurus sekali. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga merupakan salah satu pelecehan secara verbal, bentuk bullying. Jadi sebenarnya hal itu yang mungkin salah satunya memotivasi remaja, entah dia akan melakukan perubahan pola ke arah yang baik atau perubahan ke pola yang jelek gitu, karena dia sering dibully bahwa dibilang gendut, kemudian dibilang kurus. Jadi tanpa adanya dukungan dari orang yang sekitar, khususnya dari orang tua mengenai salah satunya obesitas tersebut, ya tentunya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja. Nah kira-kira kalau misalnya diet bagi remaja itu boleh nggak gitu? Bisa nggak mengurangi berat badan kalau misalnya diet itu gitu? Ini pun juga banyak terjadi pada remaja kita ya, karena dia mengalami body shaming seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi. Dia mengalami bentuk bullying yang sangat keras ya, malu dengan dirinya sendiri. Jadi mereka pun juga beralih kepada diet yang instan. Nah inilah yang salah ya. Banyak di kalangan remaja kita yang mengalami mencoba diet instan, baik itu dengan mengkonsumsi obat-obatan, baik itu dengan mengalami penyimpangan ya seperti anoreksia. Jadi setiap makan dia muntahkan makanannya. Itu semua hal yang tidak baik dan tidak bagus bagi tubuh kita. Dimana pada masa remaja yang kita ketahui, dia masa remaja itu dari usia 10-18 tahun, itu remaja itu masih mengalami proses pertumbuhan. Kalau kita tahu pertumbuhan itu masih mengalami pertumbuhan, dia akan membutuhkan asupan nutrisi yang sangat banyak ya. Jadi konsumsi makanan itu pun juga masih diperlukan. Tidak boleh dia melakukan diet, tapi kita bisa melakukan pengaturan pola makan. Ya, pengaturan pola makan apa? Tetap pola makan harus teratur 3 kali sehari. Yang bisa kita batasi apa? Snack ya. Jadi di sela-sela makan pagi, siang, dan sore itu, di sela-selanya itu kurangi makanan yang manis-manis. Snack-snacknya itu yang kita bisa kurangi. Dan juga kita ingatkan lagi olahraga ya. Dengan berolahraga sebanyak apapun kita makan dan juga konsumsi air yang banyak, itu akan bisa membuat badan kita sehat dan juga bentuk tubuh kita pun juga semakin ramping begitu. Oke, jadi terima kasih ya Bu Aryadi atas penjelasannya. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang kita sampaikan kepada narasumber kita, Ibu Aryadi, mengenai salah satunya itu adalah obesitas pada remaja. Ya, obesitas pada remaja itu khususnya remaja putri gitu ya, yang berkaitan dengan siklus menstruasi. Jadi sahabat Kartini dimanapun Anda berada, hendaknya kita mengurangi yang namanya junk food atau makanan instan tersebut. Nah, untuk mendapatkan pola tubuh atau bentuk tubuh yang ideal gitu ya, hendaknya kita yang namanya melakukan pengaturan pola makan. Jadi kalau misalnya kita masih remaja, itu tidak disarankan untuk yang namanya diet ya, karena kita masih memerlukan yang namanya nutrisi. Kita masih perlu maksudnya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan itu kita memerlukan yang namanya nutrisi. Sehingga untuk mengurangi yang namanya obesitas bagi sahabat Kartini yang mengalami keluhan ya obesitas atau kelebihan berat badan, yuk kita bareng-bareng untuk mengurangi yang namanya makanan atau makanan instan atau junk food tersebut dengan mengatur pola makan. Jadi kita harus tetap yang namanya makan 3 kali sehari, tentunya diatur ya. Jadi teman-teman bisa mungkin ke pakarnya yang lebih tahu mengenai bagaimana sih cara mengatur pola makannya, yang pola makan kita yang baik seperti itu ya Bu Aryadi. Dan tentunya kita harus berolahraga untuk mengimbangi. Jadi jangan sampai kita sudah mengatur pola makan tapi kita juga nggak olahraga, ya sama aja gitu ya. Tidak ada yang dikeluarkan. Tidak ada yang dikeluarkan seperti itu ya. Jadi baik, terima kasih Ibu Aryadi atas penjelasannya mengenai yang namanya salah satunya obesitas pada remaja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Jadi
terima kasih dari sahabat Kartini atas masukannya ya mengenai apa yang diminta. Jadi mudah-mudahan sahabat Kartini dimanapun Anda berada, dengan penjelasan dari narasumber Ibu Aryadi bisa memberi wawasan atau pengetahuan kepada sahabat Kartini semuanya. Baik, terima kasih Ibu Aryadi atas waktunya. Baik, sama-sama. Jadi selamat untuk selamat kegiatan untuk berikutnya gitu ya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, sahabat Kartini dimanapun Anda berada, tadi kan kita sudah membahas mengenai yang namanya obesitas pada remaja. Nah, untuk narasumber yang kedua itu Ibu Ninyoman Deni Witari SSTMkes. Beliau juga salah satu dosen di Poltekkes Kartini Bali yang akan kita undang pada hari ini untuk membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja, khususnya remaja putri ya. Jadi kita undang ya, Bu Deni, silahkan. Halo, selamat pagi. You look so gorgeous ya. Aduh, cantik sekali loh Bu. Nanti saya pinjam baju nanti Bu ya. Oke. Oke, mudah-mudahan saya muat pakainya Bu ya. Bu Deni, jadi tadi saya sudah perkenalkan Ibu salah satu dosen di Poltekkes Kartini Bali. Jadi banyak sekali kita mendapatkan DM di IG kita ingin membahas mengenai kesehatan reproduksi gitu ya. Tadi di awal kita juga membahas mengenai kesehatan reproduksi, itu khususnya kesehatan reproduksi remaja itu mengenai obesitas ya, mengenai obesitas. Jadi tadi kita sudah bahas dengan narasumber yang pertama, kebetulan narasumbernya Ibu Aryadi. Jadi untuk narasumber yang kedua saya undang Ibu Deni. Jadi kita akan membahas bersama-sama di sini mengenai kesehatan reproduksi dan selain ada DM mengenai tema yang akan dibahas apa saja, banyak juga yang masuk pertanyaan ke IG kita mengenai sama juga kesehatan reproduksi remaja, tetapi itu lebih ke organ reproduksinya gitu. Jadi organ reproduksinya salah satunya adalah organ reproduksi remaja putri itu mengenai keputihan. Iya, mengenai keputihan itu sepertinya hal yang hal yang sering terjadi ya pada remaja. Jadi mengenai keputihan, ada yang tidak tahu mengenai apa itu keputihan dan lain sebagainya. Sehingga di sini sahabat Kartini, jadi Poltekkes Kartini Bali itu berbicara mengenai keputihan gitu ya, mengenai keputihan khususnya kesehatan reproduksi remaja putri. Jadi pengetahuan yang kurang atau edukasi yang kurang mengenai keputihan tentunya akan mengalami atau memicu hal-hal yang tidak diinginkan bagi remaja putri tersebut. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita akan jawab ya Bu Deni ya. Jadi saya ambil contekan dulu Ibu ya, nggak hafal semuanya Bu, saking banyaknya. Jadi kita harus memilih juga mana yang harus disampaikan. Jadi harus tahulah ya mana yang perlu kita sampaikan atau tidak. Oke, di sini sudah ada namanya Deni. Wah, sama ya, sama Ibu. Namanya sama ya? Iya, Kak Deni gitu ya. Jadi dia bertanya, umurnya 16 tahun ya. Kak, saya mau tanya, apakah keputihan itu wajar bagi para remaja putri? Kemudian apa saja sih gejala keputihan yang berbahaya dan kira-kira penyebabnya apa? Wah, banyak sekali pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya, satu-satu dijawab ya Bu Deni ya. Silahkan. Halo Bu Ayu, wah pertanyaannya bagus sekali ya. Sahabat Kartini, Deni ya namanya, kita sama loh namanya. Halo Deni, jadi begini ya, pertama kali saya seneng banget dan kita harus bangga Bu Ayu, ternyata kesehatan reproduksi itu bukan sesuatu hal yang tabu loh, dan harus kita bicarakan, harus kita beri edukasi. Nah, ini pertanyaannya tentang keputihan. Ya, jadi keputihan ini Adik Deni, jadi saya langsung aja ke Deni ya. Okay. Jadi keputihan ini merupakan salah satu mekanisme dari kesehatan reproduksi di mana Bu Ayu itu bisa terjadi pada semua perempuan. Tidak hanya pada wanita dewasa, tetapi pada remaja pun bisa loh Bu Ayu. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa sih keputihan itu. Ya, keputihan adalah cairan yang dihasilkan dari leher rahim ya oleh kelenjar dan vagina. Jadi cairan ini yang keluar itu biasanya membawa sel-sel mati dan membawa bakteri. Nah, dikatakan normal nih Bu Ayu apabila cairan tersebut satu, dia tidak berwarna. Jadi biasanya warnanya jernih atau dia sedikit putih, itu tidak masalah.
Kemudian yang kedua, dia tidak berbau. Kemudian yang ketiga, dari jumlah. Biasanya jumlahnya nggak terlalu banyak. Kemudian dari bentuknya nih, biasanya ada lendir-lendir gitu, atau dia agak kenyal-kenyal sedikit. Dan yang terakhir yang terpenting nih, dia tidak menimbulkan suatu gejala yang membuat kita risih. Misalkan saja nih, tidak gatal, tidak nyeri, dan yang terakhir nih, tidak sakit pada saat pada saat buang air kecil. Nah, kemudian kapan biasanya terjadi keputihan ini? Pada kondisi tertentu nih Bu Ayu, misalkan kalau kita nih remaja-remaja menjelang menstruasi, itu biasanya muncul keputihan, ya. Kemudian yang kedua, pada saat timbulnya suatu rangsangan seksual biasanya muncul itu keputihan. Kemudian yang ketiga, ibu hamil, ya, pada saat kehamilan biasanya wajar-wajar aja terjadi keputihan. Kemudian yang terakhir adalah pada saat seorang wanita ini menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Iya. Kemudian tadi sudah jelasin ya yang normal-normal. Nah, sekarang yang tidak normal tuh gimana? Kebalikan yang tadi saya jelaskan. Dia berbau, biasanya baunya agak sedikit amis gitu ya. Kemudian baunya juga kurang enak. Kemudian dari warnanya dia bisa berubah nih warnanya, dari kuning ke hijauan bisa. Kemudian dari banyaknya, produksinya tentu lebih banyak dari yang normal. Kemudian biasanya bentuknya bergumpal-gumpal gitu Bu Ayu. Nah, kemudian yang terakhir dia menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalkan nyeri, gatal, kemudian dia tidak enak lah ya. Yang terakhir nih Bu Ayu, penyebabnya kalau nggak salah tadi ditanyakan penyebabnya yang paling sering adalah karena infeksi, baik itu infeksi jamur, bakteri, maupun yang terakhir adalah parasit. Tetapi ada faktor pencetusnya loh Bu Ayu. Kira-kira apa Bu Deni? Biasanya kalau dari pertanyaan itu kurang pengetahuan tentang bagaimana cara kita menjaga alat kelamin. Nggak boleh gini ya, nggak boleh tabu ya. Itu punya kita. Ya, kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Iya benar. Kalau bukan dari kita yang merawat, saya bukan dari kita yang merawatnya, lalu ya siapa lagi? Iya benar. Oke. Itu pertanyaan kurang lebih ya Deni yang di sana. Iya. Mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Deni. Oke, jadi terima kasih ya Bu Deni. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Deni bahwa kesehatan reproduksi itu bukan merupakan hal yang tabu lagi di kalangan kita gitu ya, khususnya bagi bagi remaja putri ya, karena kita berbicara tentang remaja putri karena yang mengalami keputihan itu hanya remaja putri. Ya kan Bu Deni? Bisa saja remaja putri dan ibu-ibu yang sudah artinya putri. Oke, benar putri. Kalau putra beda lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan reproduksi itu bukan merupakan hal yang tabu lagi. Jadi sangat penting sekali memberikan sex education ya sejak dini gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak semenjak dari usia dini, akan tetapi bahasanya mungkin yang perlu kita sampaikan agar mereka memahami, khususnya untuk membedakan kalau adik ini laki-laki, kalau adik perempuan. Jadi menggunakan istilah-istilah gitu ya. Istilah seperti itu. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu lagi untuk dibahas. Justru kita harus open minded terhadap kesehatan reproduksi tersebut, seperti itu ya Bu Deni ya. Nah, tadi berbicara tentang keputihan juga keputihan itu merupakan hal yang normal terjadi pada wanita ataupun remaja putri, akan tetapi ada yang keputihan normal dan ada keputihan yang tidak normal. Dan mudah-mudahan sahabat Kartini memahami apa yang disampaikan. Nah, lanjut Bu Deni. Ini ada 2 pertanyaan sih, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau misalnya ada kan yang bilang, kalau misalnya makan makanan tertentu gitu ya, makan makanan tertentu itu bisa menyebabkan yang namanya keputihan. Benar seperti itu ya Bu Deni? Ya, kurang lebih begini Bu Ayu ya, kita kan berbicara masalah adakah penelitian seperti itu ya. Nah, sekarang kalau tentang keputihan, ada nggak hubungan antara kita makan apa kemudian terjadi keputihan? Biasanya yang sering disangkut pautin yang di kambing hitam kan adalah makan timun, kalau nggak salah ya. Timun, nanas gitu-gitu ya, pisang dan lain-lain ya. Sebenarnya Ibu Ayu, yang keputihan normal itu sudah saya jelaskan tadi, tidak ada hubungan dengan makanan ya. Jadi tidak sekian persen itu tidak plek dia tentang makanan, tetapi lebih ke bagaimana caranya merawat dari organ intim kita itu.
Yang pertama kali. Yang kedua adalah dengan keadaan tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau pada saat hamil terjadi keputihan, ya wajar. Kemudian kalau pada saat hamil makan timun kemudian terjadi keputihan, yang disalahkan adalah timunnya, Bu Ayu. Padahal itu sesuatu, padahal sesuatu hal yang normal aja ya. Karena itu sudah terjadi di remaja putri, jadi jangan nyalahin makanannya deh. Tapi kalau itu memang membuat adik-adik merasa, aduh saya takut nih makan pisang dan lain-lainnya sehingga membuat saya keputihan, tunggu dulu, kita lihat dulu penelitiannya ya. Karena belum ada yang membuktikan seperti itu. Karena sejauh ini makanan yang kita sebut tadi itu belum ada penelitiannya, jadi makanan tersebut bukan merupakan kambing hitam ya, bukan untuk jadi keputihan, tapi lebih penyebab keputihan. Oke, jadi lebih yang penjagaan organ wanitanya yang lebih kita tekankan, tapi bukan menghindari makan makanan itu yang tadi. Oke, jadi terima kasih Bu Deni. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, dari Desi. Ya, Desi ini sekolah di salah satu SMA negeri di Denpasar. Jadi dia bertanya, Kak, gimana sih cara merawat alat kelamin agar terhindar dari keputihan? Kemudian, wow, ini pertanyaannya sedikit sedikit sensitif gitu ya. Boleh nggak kita mencukur bulu kemaluan, Kak? Waduh. Pertanyaannya luar biasa ya. Tapi saya seneng banget nih Bu Ayu. Silakan. Sahabat Kartini kita udah nggak malu-malu lagi ya cerita tentang bagaimana tentang kesehatan reproduksi. Oke, saya jawab deh. Yang pertama, jadi sebenarnya ini pertanyaannya bagus sekali dan cocok banget dijawab karena tadi sambungannya yang tadi, cerita yang tadi ya. Jadi terpotong bagaimana sih caranya kita merawat dari organ kemaluan kita. Yang pertama, khususnya bagi remaja putri, kan mengalami menstruasi ya? Iya, menstruasi. Tentunya menggunakan pembalut. Ya, pasti. Pada saat menggunakan pembalut ini harus lebih ekstra menggantinya Bu Ayu. Kenapa? Ya, Bu Ayu tahulah kalau misalkan kita sedang menstruasi, darahnya lagi banyak, kemudian basah, lembab, apa yang terjadi Bu Ayu? Nah, kuman-kuman mudah banget tuh bersarang di sana. Kemudian organ kelamin kita jadi lembab. Jadi kita harus sering-sering mengganti pembalut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan underwear atau celana dalam jangan terlalu ketat ya adik-adik ya. Ya, kemudian bahannya juga harus kita perhatikan. Ya, bahannya harus yang menyerap keringat. Kemudian yang kedua, dengan dia menyerap keringat, otomatis alat kelamin kita jadi tidak lembab Bu Ayu. Karena tidak lembab, jadi kuman-kuman akan berkembang tuh di sana. Aman ke tempat kita gitu ya. Saran saya gunakanlah yang berbahan katun. Ya, iya benar, dan jangan terlalu ketat lah. Ya, jadi kalau terlalu ketat nggak bisa ngapa-ngapain nih Bu Ayu, ya nggak nyaman juga ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara cebok yang benar. Oke, cara cebok yang benar. Ya. Mungkin banyak sekali dari sahabat Kartini yang belum tahu ya. Jadi habis pipis, habis BAB udah cebok-cebok aja selesai gitu ya Bu Ayu ya. Arah atau geraknya itu kemana sih seperti itu ya. Nah, cebok yang benar itu adalah, nah kita lihat dulu deh anatominya ya. Antara vagina dengan anus itu jaraknya deket banget Bu Ayu. Ya, deket banget. Ya, sekarang anus ya, di anus ini kan sumbernya kuman nih. Kalau dia bermain ke vagina deket banget. Kalau kita salah melakukan cebok yang benar ya, jadi saya kasih tahu dulu yang benar. Ceboknya adalah dari vagina ke anus. Jangan kebalik ya adik-adik, jangan dari anus ke vagina. Wah, gawat. Gawat itu nanti kuman yang di anus itu bisa bermain ke vagina dan akhirnya dia berkembang biaklah di sana sehingga vagina kita menjadi kotor dan mudah infeksi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Ayu, kita harus makanan-makanan yang sehat. Ya. Kemudian harus istirahat dan yang terpenting jangan stres. Jangan stres. Ya, kita harus happy. Itu yang mungkin kata stres gitu ya. Gimana sih gimana sih caranya biar kita nggak stres? Kan banyak sih yang mendapatkan pertanyaan, maksudnya aduh aku stres nih, aduh aku gini nih. Maksudnya stres itu dalam hal apa Bu Deni? Stresnya kan banyak ya, masalah-masalah kehidupan ini banyak ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi stres ini dengan happy aja Bu ya, dengan senyum pun salah satu wujud kita menangani stres kita. Walaupun dalam hati kita stres nih, kayak saya nih jadi narasumbernya stres saya, tapi saya senyum saja Bu ya. Go with the flow aja ya Bu ya. Karena demi siapa? Demi sahabat Kartini, untuk mengenal apa itu kesehatan reproduksi dan tidak malu-maluin ngomongin itu loh Bu. Itu loh saya senengnya sekarang kesehatan reproduksi bukan sesuatu hal yang tabu untuk kita bicarakan.
jadi sangat Oke. penting sekali. Oh ya, saya lupa lagi satu, Bu. Satu lagi pertanyaan. Bukan, mau menjawab lagi satu. Oh, menjawab lagi satu. Adik-adik yang suka membasuh menggunakan tisu basah, kemudian sabun. Nah, itu harus kita perhatikan adik-adik. Adik-adik harus wajib tahu bahwa vagina kita mempunyai tingkat keasaman itu hanya 3,8 sampai 4,5 Bayu. Ya, 3,8 Nah, kalau sampai menggunakan sabun ya, atau yang sabunnya itu tinggi, parfumnya tuh keras gitu ya. Jadi dia bisa mempengaruhi keseimbangan dari pH tersebut, Bu Ayu. Sehingga apa yang terjadi? Bakterinya jadi pusing di sana, Bu Ayu. Bahkan dia bisa gitu ya, bisa bakteri baiknya maksud saya. Nah, jadinya dia berkembang dan akhirnya terjadilah infeksi. Jadi tolong ya adik-adik, kalau menggunakan sabun dan lain-lainnya dibaca dulu pH-nya di sana ya. Kemudian setelah cebok jangan lupa, Bu Ayu, harus dikeringkan. Iya, benar sekali. Iya, karena tidak boleh lembab. Sekali lagi, iya. lembab itu kata-kata yang harus kita hindari untuk menjaga dari kebersihan alat kelamin kita. Ya. Oke, jadi terima kasih Bu Deni. Satu lagi, Bu, Ibu belum jawab. Iya, yang mana, Bu? Boleh nggak? Oh iya. Gitu. Oke, kita itu mencukur bulu kemaluan. Oke. Iya, silakan Bu Deni. Oke, kita boleh nggak sih mencukur bulu kemaluan gitu ya? Yang pertama, pada remaja putri itu biasanya kan ada hormon androgen ya, jadi dia memicu tumbuhnya rambut-rambut. Ya, di segala rambut itu ada, tapi ada satu nih rambut di alat kemaluan. Nah, terkadang remaja putri itu karena tumbuhnya terlalu banyak ya, jadi merasa risih. Lebat. Iya, lebat. Jadi merasa risih. Jadi jalan terakhirnya dia dengan cara dicukur ataupun dipotong. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang boleh apa enggak? Kita lihat dulu fungsinya rambut-rambut di alat kelamin kita tuh seperti apa. Jadi fungsinya yang pertama adalah adik-adik, di rambut ini fungsinya adalah untuk mencegah kotoran itu masuk ke dalam vagina, kotoran maupun bakteri yang langsung masuk ke vagina. Jadi dia tersaring di bulu-bulu tersebut. Pelindung gitu ya? Pelindung, iya. Kalaupun adik-adik mau mencukur atau memotong, kita harus perhatikan, Bu. Yang pertama, risiko dari mencukur. Yang pertama bisa menimbulkan bisul, Ibu. Iya. Ya. Kemudian yang kedua bisa akar rambut itu tumbuhnya ke dalam. Dan yang ketiga bisa menyebabkan infeksi. Iya. Kenapa? Karena kalau mencukurnya dengan alat yang kurang bersih, ya, itu salah satu faktornya. Kemudian yang dua, mencukurnya sampai habis sehingga mudah terjadi iritasi. Iya, benar. Ya, bayangkan aja dicukur habis, kemudian terjadi gesekan, akan mudah terjadi infeksi dan akan muncul resiko-resiko yang saya sebutkan tadi, seperti bisul, kemudian rambutnya tumbuh ke dalam, dan terakhir terjadi infeksi. Ya, jadi kalau adik-adik itu adik siapa yang tadi Bu nanya, Bu? Siapa? Desi. Oke. Adik Desi kalau memang punya keinginan untuk memotong rambut, mencukur rambut ini alat kelaminnya, jadi harus perhatikan alatnya dulu. Kemudian yang kedua, janganlah dibersihkan sekali karena ingat risiko tadi yang saya sebutkan ya. Jadi itu saja sih Ibu. Tapi kalau penelitiannya yang saya baca adalah memang mencukur itu tidak dianjurkan, tetapi memotong ya supaya tidak terlalu lebat, iya, lebat dan tidak terlalu lembab itu boleh. Tetapi sekali lagi metodenya yang benar, alatnya yang benar. Oke, terima kasih ya Bu Deni ya. Jadi sahabat Kartini, jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Deni dan Desi ya, awalan hurufnya D semua ya. Dan narasumbernya juga Deni gitu ya. Jadi menanyakan sekitar keputihan gitu ya. Jadi tadi kita juga sudah bahas keputihan itu apa, kemudian penyebabnya. Nah, sekarang cara mengatasinya bagaimana? Mungkin saya sedikit tertarik Bu Deni. Tadi Bu Deni menyampaikan salah satunya adalah harus mengganti pembalut sering. Nah, seringnya itu harus berapa kali mungkin dalam sehari, Bu Deni? Oke. Kalau sehari-hari apakah adik-adik menggunakan pembalut atau pada saat menstruasi? Kalau misalnya pas menstruasi ataupun misalnya kita menggunakan apa istilahnya Ventilator. Ya. Nah, kalau menurut saya, kalau adik-adik sedang menstruasi, ya, kalau sudah merasa sudah sudah penuh, kan kita yang merasakan ya, sudah merasa penuh, kemudian basah, lembab, gantilah sesering mungkin. Iya. Kalau misalkan memang pembalut atau panty liner ini digunakan sehari-hari, juga sama Ibu. Perhatikan kalau sudah lembab, sudah terasa basah, harus diganti dan bersihkan. Dengan cebok tadi yang saya cebok yang benar ya, jangan salah, benar Ibu, dan dikeringkan. Intinya adalah harus
kering dan tidak lembab. Iya. Ya, jadi kuman-kuman takut tuh. Iya, intinya untuk menjaga kebersihan alat kelamin kita itu adalah cara cebok yang benar tadi, dan juga harus kering dan lembab, dan juga memperhatikan underwear yang kita pakai ya, sebaiknya menggunakan bahan yang katun. Nah, satu lagi perlu sahabat Kartini ketahui bahwa kalau dari penelitian, kalau mencukur bulu kemaluan itu memang belum ada seperti itu ya. Tapi untuk yang namanya estetika atau keindahan, jadi kalau misalnya yang tumbuhnya berlebihan yaitu dipotong. Jadi jangan sampai kita mencukur habis gitu ya, karena kita juga harus melindungi alat kelamin kita gitu ya. Menghindari risiko tadi. Iya, menghindari risiko. Nanti bisul bisa ya. Iya, benar. Jadi memicu hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, Ibu Deni, terima kasih atas tanggapannya dari pertanyaan dari sahabat Kartini dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kita bahas untuk hari ini memberikan manfaat kepada sahabat Kartini, dan tentunya kita tunggu ya dari sahabat Kartini untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya dengan DM ke IG kita Poltekkes Kartini Bali. Dan sekali lagi Bu Deni yang cantik, jadi terima kasih atas kehadirannya dan sudah hadir atas undangan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat Kartini dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Nah, sahabat Kartini dimanapun Anda berada, tadi itu kita udah banyak sekali ya membahas mengenai kesehatan reproduksi. Ada obesitas, kemudian tadi barusan kita membahas mengenai keputihan, kemudian gimana cara merawatnya, kemudian apa penyebabnya. Jadi sudah banyak sekali ya hal yang kita bahas mengenai dua topik tersebut. Dan yang terakhir yang akan kita undang narasumber kita untuk membahas atau ikut bersama-sama membahas tentang kesehatan reproduksi. Kita undang Ibu Ninyoman Ayu Widiani SSTMkes. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Ya, selamat siang ya Bu. Siang ya? Oh iya, Oke, selamat siang. Jadi aduh, Ibu Ninyoman Ayu Widiani ya. Dari namanya aja ya sudah anggun, ayu. Makasih, Ya, cara duduknya juga cantik sekali. Oke, jadi apa tadi kegiatannya Bu? Ya, tadi habis mengajar, ada bimbingan mahasiswa juga, dan ketemu bimbingan akademik juga. Oh, bimbingan akademik. Ya, jadi lumayan padat ya. Oke, lumayan padat ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya Bu ya. Jadi banyak sekali juga DM yang masuk ke IG kita ya mengenai membahas tentang kesehatan reproduksi, kemudian kehamilan, persalinan, dan kita ambil temanya yang banyak bertanya itu, dan banyak yang minta tema mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kita angkat tema tersebut, kemudian dengan hashtagnya Kartini Bicara gitu ya. Jadi Kartini Bicara, iya. Oke. Jadi kita juga udah dengar dua narasumber tadi, Ibu Deni Witari dan Ibu Aryadi, dan yang terakhir adalah Ibu ya yang kita undang ya hari ini untuk membahas bersama mengenai kesehatan reproduksi ya. Nah, tadi itu kebanyakan kita membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja, khususnya remaja putri gitu ya Bu ya. Jadi mengenai obesitas pada remaja, kemudian mengenai keputihan gitu ya. Keputihan, ya. Dari Bu Deni ya. Iya, dari Ibu Deni. Nah, sekarang mungkin yang akan berkelanjutan gitu ya kita membahasnya itu adalah kalau misalnya kita sudah mengalami keputihan gitu, yang salah satunya tadi dibahas oleh Bu Deni itu adalah keputihan ketika akan menjelang menstruasi. Nah, itu tadi disampaikan. Jadi ketika kita menstruasi, kemudian tentunya mengalami tanda dan gejala gitu ya. Menstruasi salah satunya itu mungkin adalah payudaranya membengkak, kemudian nafsu makannya bertambah gitu. Ketika akan kita menstruasi gitu ya, PMS istilahnya ya, premenstrual syndrome gitu istilahnya ya. Nah, pada saat kita udah menstruasi, seringkali ini remaja putri mengalami yang namanya nyeri perut gitu nyeri perut gitu. Kira-kira itu merupakan hal yang wajar atau enggak sih Bu kalau misalnya kita mengalami hal yang nyeri tersebut? Ya, jadi terima kasih dulu Bu Ayu. Jadi dari pertanyaannya tadi mungkin tentang ya mungkin istilahnya kalau di masyarakat itu nyeri atau kram perut bagian bawah. Tapi kalau istilah medisnya itu namanya dysmenorrhea Bu Ayu. Dysmenorrhea ya. Jadi sahabat Kartini mungkin yang belum
tahu, jadi kalau remaja putri yang sering mengalami kram perut atau misalnya nyeri pada saat sebelum menstruasi atau pada saat menstruasi itu namanya dysmenorrhea. Jadi ini sebenarnya sudah banyak juga diketahui oleh masyarakat. Jadi dysmenorrhea ini adalah nyeri atau kram perut yang terjadi sebelum atau selama menstruasi. Ya, jadi kalau misalnya yang ditanya apakah ini wajar atau tidak, ya sebagian besar remaja putri akan mengalami hal ini. Jadi kalau misalnya masih dalam batas yang normal, masih bisa beraktivitas atau misalnya masih bisa beraktivitas kegiatan sehari-hari, itu masih normal. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa beraktivitas, kemudian tidak bisa bangun atau misalnya pusing, mual, itu yang tidak normal. Jadi mengarah ke kelainan atau sakit yang lain seperti itu. Jadi dysmenorrhea itu adalah hal yang wajar ya gitu ya, yang terjadi hal yang wajar, ketika kita mengalami yang namanya menstruasi gitu ya. Nyeri perut bagian bawah atau kram di bagian bawah itu wajar kita alami ketika kita akan menjelang menstruasi atau pada saat kita menstruasi. Biasanya sih hari pertama sampai hari kedua gitu biasanya kita mengalami nyeri perut kram perut bagian bawah. Ya, jadi ada yang normal. Nah, ketika yang tidak normal itu ketika kita tidak bisa melakukan yang namanya aktivitas kemudian mual, kemudian pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Pingsan. Ya, jadi itu hal itu merupakan hal yang tidak wajar sehingga harus ke pelayanan kesehatan atau ke dokter. Jadi untuk mengetahui ketidakwajaran tersebut ketidakwajaran hal yang kita alami seperti itu. Nah, kira-kira Bu Ayu, kalau misalnya dysmenorrhea itu cara untuk mengatasinya gimana ya Bu ya kira-kira? Kalau cara untuk mengatasi dysmenorrhea mungkin sudah banyak yang tahu juga. Jadi cara sederhana untuk mengatasi dysmenorrhea untuk sahabat Kartini yang sering atau setiap bulan mengalami dysmenorrhea, jadi cara pertama itu adalah bisa memijat atau mengompres bagian yang sakit atau nyeri. Jadi biasanya yang perut bagian bawah ya. Jadi kompres hangat ya, sahabat Kartini ya. Kemudian yang kedua itu bisa melakukan mandi air hangat, itu juga bisa. Karena kalau kita mandi air hangat, jadi rileks jadinya. Pembuluh darah kita melebar, jadinya kita rileks. Itu juga bisa. Kemudian juga bisa kita tiduran, relaksasi. Itu sama dengan fungsinya juga sama. Selanjutnya bisa juga mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E. Karena itu juga berhubungan dengan hormon. Dan terakhir, kalau misalnya nyerinya sudah tidak mereda setelah melakukan kegiatan tersebut, jadi bisa dibantu dengan obat penghilang rasa sakit atau paracetamol. Tapi diingat kalau kita bisa mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit atau paracetamol itu harus sesuai dengan dosis, jadi tidak sembarangan. Jadi jangan sampai kita beli ke warung sendiri kemudian kita minum seenaknya. Nah, itu nanti akan berisiko ke kesehatan kita sendiri seperti itu Bu Ayu. Karena kalau misalnya kita sudah berbicara mengenai pengobatan, tentunya kalau misalnya mengalami hal ketidakwajaran lebih baik kita ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi deh gitu ya. Jangan coba-coba untuk minum obat yang sembarangan kalau misalnya kita nggak tahu dosisnya gitu. Jangan sampai pertama kita udah minum terus aduh sakit lagi nih nggak bisa nih, udah kita minum lagi jadi overdosis gitu, jadinya maunya kita menghilangkan diri tersebut malah mendapatkan hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Parah jadinya. Jadi sahabat Kartini harus hati-hati juga ketika kalau misalnya sudah tindakan pengobatan, lebih baiklah kita ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Benar sekali ya. Jadi terkadang memang kalau misalnya dysmenorrhea itu memang nyeri banget gitu ya, bahkan membuat kita mager dan merupakan dan menjadikan satu alasan bagi remaja putri ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Aduh, aku lagi sakit perut nih, lagi menstruasi nih, enggak deh gitu ya biasanya gitu ya. Nah, berkaitan dengan dysmenorrhea tersebut, mungkin dari sahabat Kartini banyak yang bertanya karena kita sakit gitu ya, karena kita sakit, kemudian kita harus rebahan gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita berolahraga ketika menstruasi itu bisa atau enggak sih Bu? Silakan. Berolahraga ya, terima kasih. Jadi kalau berolahraga
itu sangat penting untuk tubuh kita sebenarnya ya. Walaupun kita sedang menstruasi, kalaupun misalnya tidak sedang menstruasi, itu wajib kita lakukan. Itu aktivitas fisik yang kita harus lakukan untuk menjaga kesehatan ya. Apalagi di masa pandemi ini Bu Ayu, jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh, salah satunya dengan berolahraga seperti itu. Nah, kalau misalnya masih bisa melakukan aktivitas, misalnya nyerinya atau dysmenorrhea tingkat yang ringan, masih bisa beraktivitas, itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, karena dengan kita berolahraga, melakukan aktivitas fisik yang tidak terlalu berat, jadi kita bisa rileks. Jadi itu bisa mengeluarkan hormon endorfin namanya Bu Ayu. Jadi hormon itu bisa merilekskan tubuh kita. Nah, itu juga salah satu cara alami untuk mengurangi kram perut. Jadi malah nggak bertambah parah kram perutnya, tapi menghilang karena hormon endorfin yang dihasilkan tadi. Rileks. Hormon bahagia. Iya, hormon bahagia. Mungkin sahabat Kartini, hormon apa sih endorfin? Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan, benar. Ya, benar kan? Jadi di awal bulan juga hormonnya pasti banget. Tapi udah habis gitu Bu ya. Jadi belum sampai akhir bulan udah habis gitu ya. Jadi hormon apanya yang keluar Bu kalau misalnya seperti itu Bu? Adrenalin mungkin Bu ya. Oke. Lanjut Bu, gimana Bu? Ya, jadi aktivitas fisik atau olahraga itu sangat dianjurkan. Hanya saja yang perlu dihindari itu adalah olahraga yang ekstrim Ibu, olahraga yang berat. Ya, kayak gimana contohnya tuh Bu? Misalnya panjat tebing mungkin ya, membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Misalnya olahraga di tempat pelayanan tempat fitness yang berat, mengangkat berat dan sebagainya. Ya, jadi bersepeda pun kalau misalnya sepeda yang santai itu boleh atau dianjurkan. Tapi kalau sudah berat, karena kalau kita sedang menstruasi, biasanya kita sering mengalami anemia. Karena kan yang kita keluarkan adalah darah. Jadi kebanyakan akan mengalami anemia sebagian besar ya. Jadi karena kita anemia, jadi oksigennya otomatis berkurang, baik ke otak, ke alat vital itu berkurang. Jadi kalau misalnya oksigennya berkurang, otomatis konsentrasi itu juga berkurang. Jangan sampai kita sedang mengangkat berat, kemudian kita sakit, jatuh ya. Menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Benar. Jadi hal yang tidak diinginkan yang lain, yang lebih berat lagi itu yang terjadi. Nah, tadi Bu Ayu Widi membahas tentang olahraga berat sama olahraga ringan. Nah, olahraga ringan mungkin yang dimaksudkan itu mungkin sahabat Kartini juga perlu tahu apa ya Bu kira-kira olahraga ringan mungkin jogging itu bisa. Jalan santai ya Bu istilahnya. Bersepeda pun bisa tapi yang santai gitu. Jangan sampai ada 1 jam harus nyampe di sana. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada target gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Tidak ada target. Jadi kita santai saja. Oke, sahabat Kartini, jadi terkait dengan dysmenorrhea ya, itu kita sudah bahas tadi bahwa dysmenorrhea itu merupakan hal yang wajar yang terjadi pada remaja putri ketika akan mengalami menstruasi ataupun pada saat menstruasi itu yang berlangsung selama 1 sampai 2 hari. Nah, tentunya cara untuk mengatasi agar kita tidak mengalami nyeri yang berlebihan ketika menstruasi itu sebaiknya kita wajib untuk beraktivitas untuk mengurangi nyeri tersebut. Justru kalau misalnya kita nggak beraktivitas mungkin akan menambah salah satunya menambah sakit perutnya gitu ya. Jadi lebih baik ayo kita berolahraga walaupun pada saat menstruasi harus kita tetap olahraga. Apalagi di tengah pandemi ini salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh itu selain dengan makan makanan yang seimbang ya tentunya kita juga harus berolahraga. Tentunya dengan kemampuan diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya olahraganya itu bisa hanya dengan jalan santai sekitar 10-15 ya tergantung bagaimana kondisi tubuh kita ya udah lakukan, yang penting kita konsisten setiap hari berolahraganya ya. Dan tentunya sahabat Kartini kalau misalnya kita mengalami dysmenorrhea yang berlebihan sampai mengganggu yang namanya aktivitas itu harus konsul atau ke pelayanan yang lebih tinggi, yaitu salah satunya mungkin dokter ya, dokter kandungan tentunya ya Bu Ayu ya. Jadi biar tahu apakah kita mengalami hal yang tidak normal atau mungkin ada mengalami sakit itu ya. Jadi di alat reproduksinya kita, jadi kita juga harus tahu jangan sampai kalau misalnya kita mengalami dysmenorrhea yang mengganggu aktivitas itu jangan didiamkan ya sahabat Kartini. Jadi harus mendapatkan penanganan seperti itu ya. Penanganan yang cepat ya. Penanganan yang cepat ya. Jadi biar tahu semakin dini kita tahu apa keluhan atau apapun permasalahan kita, semakin cepat kita menanganinya seperti itu ya. Sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sehat seperti itu ya. Yang sehat reproduksinya ya. Sehat reproduksinya karena kita adalah
sahabat Kartini dimanapun Anda berada adalah calon ibu gitu ya, yang tentunya harus menjaga kesehatan reproduksinya agar menghasilkan generasi yang berkualitas. Seperti itu ya Bu Ayu Widi ya. Benar sekali Bu Ayu. Jadi terima kasih Bu Ayu Widi atas kehadirannya ya. Sama-sama. Jadi di sela-sela kesibukan Bu Ayu Widi, jadi kami kita undang untuk menjadi narasumber yang tentunya pada hari ini membahas mengenai kesehatan reproduksi. Jadi terima kasih sekali. Semoga sahabat Kartini dimanapun Anda berada memahami apa yang kami sampaikan. Jadi 3 topik yang kita bahas hari ini itu adalah mengenai obesitas, kemudian mengenai keputihan, dan tentunya yang terakhir mengenai dysmenorrhea, dan semuanya itu berada dalam lingkup kesehatan reproduksi remaja, baik itu remaja putri ataupun remaja putra. Nah sahabat Kartini dimanapun Anda berada, demikianlah Kartini berbicara pada hari ini mengenai kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Nah kami harapkan bagi sahabat Kartini jangan sungkan-sungkan memberikan tema dan DM langsung ke IG kita Poltekkes Kartini Bali. Apa sih topik yang ingin dibahas? Jadi kami welcome ya. Jadi kita akan mengadakan talk show seperti ini lagi ya Bu Ayu. Jadi sering-sering aja. Jadi sering-sering ya. Jadi Benar, semakin sering kita melakukan Kartini berbicara seperti ini akan menambah wawasan ataupun pengetahuan dari sahabat Kartini semuanya ya. Jadi jangan lupa setelah ini untuk like, subscribe, dan tentunya komen mengenai apa yang kita bahas hari ini. Dan jika memang ada teman-teman atau sahabat Kartini yang ingin bertanya mengenai seputaran kesehatan reproduksi yang tadi tidak sempat kita bahas, nggak masalah. Jadi kita welcome. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan ke Poltekkes Kartini Bali di IG kita. Jadi kita akan menjawabnya secara langsung ya. Jadi sahabat Kartini dimanapun Anda berada, jadi terima kasih atas waktunya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada topik yang tentunya lebih seru kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa.